Karena Jakarta itu di awal pendiriannya sekitar abad 17 itu memang menjadi kota yang sangat tertutup, berbenteng gitu. Nama saya Setiadi Sopandi, saya berprofesi sebagai arsitek, saya juga pengajar arsitektur di Universitas Pelita Harapan dan juga direktur dan juga pendiri dari Museum Arsitektur Online Indonesia, arsitekturindonesia.org. Istiqlal dibangun, diinisiasi sekitar pertengahan dekade 1950, berdasarkan salah satunya ide dari presiden pertama kita, Soekarno, dan juga banyak sekali orang yang menginginkan memang didirikannya sebuah masjid nasional pada saat itu. Ini terkait dengan sejarah perkembangan kota Jakarta ya, terutama di abad 18 dan awal abad 19. Di akhir abad 18 itu kota Jakarta memang mulai bertumbuh ke arah, terutama ke arah selatan gitu. Karena Jakarta itu di awal pendiriannya sekitar abad 17 itu memang menjadi kota yang sangat tertutup, berbenteng gitu. Dan kota Jakarta itu memang merupakan kota company yang memang sama sekali tidak welcome terhadap sekitarnya. Jadi karena hanya melindungi kepentingan VOC dan juga pergudangan VOC yang diperketat oleh penjagaan militer, karena ancaman Mataram, Banten itu VOC menjadi sangat tertutup dan membentengi kota Jakarta, Batavia itu dengan begitu kuat. Jadi kalau kita lihat peta lamanya, Prince Frederick itu sebenarnya konfigurasi dari beberapa benteng yang lain gitu. Prince Frederick itu ada di selatan, di titik paling selatan. Di sebelahnya itu ada yang namanya juga bentengnya Ancol, ada namanya benteng Jakarta. Sekarang akhirnya jadi Jalan Pangeran Jayakarta. Terus juga ada di sebelah barat juga ada dua benteng lagi gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang mengcover daerah sekeliling Batavia gitu. Dan kebetulan memang daerah tempat di mana nanti Istiqlal dibangun itu, Wealth of Vreden itu adalah kawasan yang kebetulan berkembang jadi kota yang baru gitu. Sementara di titik-titik yang lain itu nggak berkembang menjadi pusat yang baru gitu. Jadi cuma berkembang dipenuhi dengan permukiman gitu. Jadi memang adanya benteng di situ dalam komposisi itu memang masuk akal, dan bahkan belakangan daerah Wealth of Vreden itu akhirnya jadi pusat markas militer. Berkembang juga di sebelahnya sebagai kawasan hunian buat orang Eropa gitu. Jadi memang kota Eropa plus ada fasilitas militer, yang belakangan si bentengnya karena sudah kehilangan relevansinya lagi, bentengnya akhirnya jadi taman gitu. Sebenarnya itu bagian dari pendahuluan proyek sih. Jadi setelah keputusan untuk membangun ini dikeluarkan, karena tahun 62 itu kan Indonesia jadi host untuk Asian Games keempat ya gitu. Jadi ada kayak semacam semangat dan juga ingin kalaupun nggak selesai tapi paling nggak proyeknya jalan gitu. Jadi buat dilihat tamu tuh bagus gitu. Jadi Indonesia tuh seakan-akan dipertontonkan lewat Jakarta gitu, dengan banyaknya pembangunan di pusat kotanya gitu kan. Tamrin Sudirman juga baru jadi gitu kan, dengan boulevardnya, Hotel Indonesia siap nerima tamu gitu. Jadi tahun 61-62 itu memang gegap gempita lah gitu. Dan kondisi si proyek itu memang nggak terlalu ideal, sudah jadi bahan kontroversi yang cukup lama juga itu, karena kalau dibangun di situ memang pasti memakan biaya lebih besar ketimbang kita bikin misalnya di tempat yang betul-betul nggak ada bangunannya sama sekali gitu. Benteng itu kan dia pondasinya memang besar gitu, dan karena benteng itu isinya ya batu dan bata. Batunya itu memang yang dipakai buat bangun benteng Prince Frederick itu memang banyak batu-batu yang hasil pembongkaran dari benteng Batavia yang lama gitu. Jadi memang batu-batu yang gede, bata-bata yang sangat tebal dan besar gitu yang didatangkan dari Belanda gitu. Itu memang harus disingkirkan, bukan cuma atasnya tapi juga bawahnya gitu. Jadi waktu dipancang
memang harus bersih dari pondasi gitu. Jadi makanya praktis selama 5 tahun pertama itu Masjid Istiqlal itu belum belum muncul dari bawah tanah gitu. Masih berupa tanah kosong dan juga bekas bongkaran dan juga pondasi yang ditancapkan ke tanah gitu. Total mungkin kalau kita hitung mungkin baru tahun 80 awal ya, mungkin tahun 80, tahun 81 benar-benar dia jadi gitu. Bahkan waktu diresmikan oleh Presiden Soeharto itu pada tahun 78 sendiri sebenarnya masih banyak komponen yang belum jadi gitu. Tapi sudah dipakai sholat sudah beberapa tahun sebelumnya gitu. Bahkan tahun tahun 71, tahun 72 kalau nggak salah sudah sempat dipakai sholat untuk pertama kali secara resmi gitu ya. Padahal finishingnya belum masuk gitu, belum jadi gitu. Tapi minimal kubahnya sudah terpasang pada tahun 71 itu. Menurut saya yang megah dan juga masih relevan hingga kini dan mungkin makin lebih relevan adalah prinsip bahwa sebuah bangunan di kawasan tropis dan juga yang berapa ya diasosiasikan bernafaskan Indonesia begitu masih berlaku hingga kini gitu, bahkan lebih relevan lagi karena Masjid Istiqlal sebagaimana juga bangunan-bangunan yang dirancang oleh Silaban di tahun 60-an itu memang dimaksudkan untuk menjadi bangunan yang bisa membuat kita berada di dalamnya dengan nyaman gitu, tidak kepanasan, kita mendapatkan hembusan angin tanpa menggunakan pendingin udara buatan, tanpa AC, tanpa kipas angin bahkan gitu. Saya sebagai praktisi merasa bahwa beruntung kita punya monumen semacam ini sehingga menjadi kayak semacam panutan. Kalau enggak semua rumah ibadah di Indonesia dan juga bangunan apapun di Indonesia bisa jadi udah nggak punya pegangan lagi mengenai bagaimana bagaimana mereka harus dirancang dengan setting tropis seperti sekarang gitu. Jangan-jangan semuanya nanti udah AC aja gitu.